Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Setelah semua, dua kerajaan peringkat tinggi telah mempersiapkan semua ini dengan baik dan memiliki sarana untuk menahan harimau bumi perkasa. Jika ini terus berlanjut, harimau perkasa mungkin akan ditangkap oleh mereka. Dan jika Lindong mengungkapkan dirinya pada saat itu, situasinya akan menjadi sangat merepotkan. Meskipun dia tidak takut pada dua kekaisaran tinggi, jika dia menggunakan setiap kartu yang dia miliki, itu akan tetap sangat merepotkan dan mungkin akan menyebabkan cedera. Namun, jika ia bisa bergabung dengan harimau bumi perkasa untuk mengalahkan dua kerajaan peringkat tinggi, bahkan jika ada situasi khusus terjadi, itu masih akan lebih mudah untuk dihadapi daripada menghadapi dua kerajaan tingkat tinggi sendirian. Oleh karena itu, ketika harimau perkasa jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan, Lindong akhirnya memutuskan untuk bergerak, membantunya untuk bersaing melawan dua kerajaan tingkat tinggi. Niat membunuh melonjak di mata Teng Hu saat dia meluncurkan tombak Yuan Power. Seketika mata harimau perkasa berubah. Dia berjuang mati-matian, tetapi rantai misterius itu dengan kuat menahannya. Pada saat itu, cahaya merah tiba-tiba muncul dari lembah gunung, melintas ke tempat harimau perkasa dengan kecepatan yang mencengangkan, menimbulkan gempa yang kuat dan dengan kejam menggoyak udara saat meretas rantai itu. Karena kekuatan yang tangguh, rantai daya Yuan langsung retak. Pada akhirnya, tinju yang kuat dari harimau perkasa yang berjuang dengan ganas mengecam, menghancurkan rantai dengan satu pukulan. Peristiwa tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Wajah Teng Hu dan Chen Mo sangat jelek saat mereka melemparkan tatapan mereka ke arah sosok merah yang muncul. Dengan tubuh yang tampak seperti terbuat dari api, itu diam-diam berdiri di udara. Samar-samar, aura yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya, menyebabkan tidak ada yang berani meremehkannya. Siapa kalian? Kerajaan iblis dan kekaisaran bestial saat ini sedang melakukan sesuatu di sini, dan kami harap kamu tidak ikut campur, ucap Teng Hu sangat dingin saat dia menatap sosok merah itu. Suaranya penuh dengan kemarahan yang tak terkendali. Persiapan mereka sebelumnya telah hancur. Jika bukan karena ketakutannya pada aura yang kuat sosok itu, ia akan segera bergerak untuk membunuhnya. Sosok merah yang muncul secara alami adalah boneka Dara. Tatapan kosongnya hanya melirik Teng Hu. Pada saat ini, harimau bumi perkasa sekali lagi berdiri dan melihat boneka Dara dengan sedikit keheranan. Sebagai binatang setan, dia memiliki indera yang tajam. Dia merasakan sosok merah ini tidak memiliki kekuatan hidup sama sekali di tubuhnya. Saudara Teng Hu, ini adalah boneka jiwa, bukan tubuh asli. Master yang mengendalikannya pasti berada di dekat sini, ucap Chen Mo dengan dingin. Temukan orang itu, dia tidak akan bisa bersembunyi lagi, ucap Teng Hu saat dia memerintahkan dengan tegas. Tidak perlu mencariku. Sesosok sudah muncul, itu Lindong. Saat ini, dia menggunakan topi bambu di kepalanya. Dia sengaja menyembunyikan wajahnya. Teng Hu dan yang lainnya menatap sosok yang baru saja muncul. Ketika mereka merasakan undulasi di sekitar tubuh Lindong, mereka diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, itu hanya seorang praktisi setengah langkah ke nirvana. Tindakanmu sepertinya sedikit tidak pantas. Selama Anda berdiri dan tidak melakukan apapun, setelah ini, saya pasti akan mengundang Anda untuk menjadi tamu yang terhormat di kerajaan harimau saya. Ini adalah medan pertempuran kuno. Memiliki lebih banyak teman bukanlah hal yang buruk, ucap Teng Hu tertawa dengan niat membunuh. Harimau perkasa, bagaimana kesepakatan kita? Ucap Lindong mengabaikan Teng Hu. Tatapan di bawah topi bambu berbalik ke arah harimau itu. Mata harimau perkasa berputar-putar saat ia dengan kasar mengangguk. Pertama-tama, singkirkan orang-orang bodoh ini, ucap harimau itu. Bajingan, menyinggung kedua kekaisaran peringkat tinggi kami sama dengan mencari kematian, ucap Chen Mo langsung berubah menjadi dingin. Sementara ekspresi Teng Hu juga berubah sangat gelap. Saudara Chen Mo, saya akan membiarkan Anda menangani boneka jiwa, sementara saya menghentikan harimau perkasa bumi. Sedangkan untuk orang itu, dia hanya seorang setengah langkah ke nirvana. Biarkan yang lain berurusan dengannya. Selama dia terbunuh, kendali atas boneka jiwa akan hilang secara alami, ucap Teng Hu menghela nafas sebelum menyatakannya dengan kejam. Baik, sebagai tanggapan, Chen Mo tertawa sinis saat dia menatap boneka Dara dengan mata penuh keserakahan. Harimau tua ini akan membuat Anda terpisah hari ini, ucap harimau meraung. Segera dengan ganas menyerang ke Teng Hu. Aura haus darah itu bahkan menyebabkan wajah Teng Hu berkedut sedikit. Dia tidak berani sedikit pun lalai saat ia buru-buru mendorong Yuan Power di tubuhnya sampai batasnya untuk menghadapi musuh ini. Ketika harimau bumi perkasa menyerang, sosok Chen Mo juga bergerak untuk berdiri di depan boneka Dara.
Dia dengan jahat memandang ke arah Lindong saat dia melambaikan tangannya dan memerintahkan, "Tenglin, Chendong, pimpin orang-orang dan habisi orang ini," ucap Chenmo. Seketika, dua praktisi nirvana menyapu turun dari puncak lembah gunung. Segera setelah itu, mereka muncul di tempat yang tidak jauh dari Lindong. Dengan kekuatan mereka, berurusan dengan praktisi setengah langkah ke nirvana terlalu mudah. "Bocah, buka mata Anda lebih besar. Di kehidupan Anda selanjutnya, ada beberapa orang yang tidak bisa Anda singgung." Meskipun kedua orang ini adalah praktisi nirvana, undulasi yang dilepaskan oleh tubuh mereka jauh lebih lemah daripada Leise. Lindong tidak menyembunyikan cibirannya. Itu secara alami dilihat oleh keduanya. Segera sudut mata mereka berkedut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa praktisi setengah langkah ke nirvana akan benar-benar sombong. "Bunuh dia!" Yuan power di sekitar keduanya tiba-tiba melonjak. Mereka terkoordinasi dengan baik saat mereka bersamaan menyerang Lindong. Satu dari kiri dan yang lain dari kanan, seperti sepasang tanduk yang akan mendekat. Setelah melihat ini, Chenmo sedikit mengangguk. Dengan dua praktisi nirvana menyerang secara bersamaan, bahkan jika anak itu benar-benar memiliki keterampilan, dia masih akan kesulitan. "Saya akan menunggu sampai dua Chendong mengurus anak itu, dan ketika dia hilang kendali atas boneka jiwanya, pada saat itu saya akan merebutnya. Objek ini tidak dapat jatuh ke tangan kerajaan harimau." Gumam Chenmo perlahan menarik pandangannya sebelum berhenti di boneka Dara, dan keserakahan di matanya semakin intens. Sementara pikiran keserakahan berputar di hati Chenmo, dua suara rendah tiba-tiba terdengar di dekatnya. Ketika dia mendengar suara-suara ini, sudut mata Chenmo terangkat sedikit. Apakah orang ini benar-benar sangat menyedihkan dan lemah? Dengan pikiran mencemooh di kepalanya, Chenmo sekali lagi mengalihkan tatapannya dan melihat dua sosok menyedihkan meluncur di tanah sebelum dengan kejam membanting ke batu raksasa. Segera batu raksasa itu meledak saat keduanya mengeluarkan seteguk darah segar. Wajah mereka terheran-heran. Saat dia melihat dua orang ini, pikiran Chenmo membeku sesaat sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk melihat sosok dengan topi bambu melayang di udara di dekatnya. Energi mental yang sangat kuat berdesir di sekitar tubuhnya, langsung menyebabkan udara di sekitarnya mendidih. "Energi mental? Anak ini adalah master simbol surgawi," gumam Chenmo. Ketika dia merasakan energi mental yang kuat, ekspresi Chenmo akhirnya berubah suram. Mereka adalah orang-orang yang salah perhitungan kali ini. "Tidak ada gunanya terganggu sekarang," ucap Lindong dengan lembut tertawa. Segera setelah itu, cahaya gemilang meletus di sekitar tubuh boneka jiwa saat dengan ganas menyerang Chenmo. Dihadapkan dengan rentetan serangan tiba-tiba boneka darah jiwa, Chenmo sedikit berjuang saat dia dengan tergesa-gesa mundur. Pada saat ini, dua praktisi nirvana yang telah diledakkan oleh Lindong akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Mereka menekan kejutan di hati mereka dan saling memandang. Kekuatan Yuan di tubuh mereka dengan cepat menyembur keluar dan seni bela diri yang kuat dengan cepat ditampilkan di tangan mereka. Kali ini, mereka tidak lagi berani menahan dan segera mendorong kekuatan mereka sampai batasnya. Namun, sebagai tanggapan, Lindong samar-samar tersenyum. Kekuatan Yuan yang tangguh akhirnya terbentuk di kedua tangan praktisi nirvana. Serangan itu dengan kejam segera menyerang Lindong dengan momentum yang kuat. Kedua praktisi nirvana menatap sosok di udara. Meskipun orang ini adalah master simbol surgawi, dia harus tetap mundur setelah serangan ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan imajinasi mereka hancur. Dalam menghadapi seni bela diri yang kuat dari keduanya, Lindong tidak menunjukkan indikasi menghindar. Dia mengepalkan tinjunya dan sambaran petir turun dari langit, berubah menjadi telapak tangan petir hitam yang menabrak seni bela diri mereka. Pukulan rendah langsung terdengar di langit. Sesaat, dua praktisi nirvana segera berubah menjadi putih pucat. Seni bela diri yang mereka banggakan telah dihancurkan seketika setelah kontak dengan telapak hitam petir Lindong. Baru sekarang, mereka akhirnya mengerti. Orang yang hanya setengah langkah ke nirvana ini menyamar seolah seekor babi untuk memakan harimau. Serangan seni bela diri yang kuat itu meledak di udara. Namun telapak tangan petir hitam masih mendarat dengan kejam di tubuh duo Chendong yang terkejut. Suara yang dalam meletus dari tubuh mereka. Tubuh mereka dipukul mundur. Kemudian mereka dengan keras mengeluarkan seteguk darah segar dan nafas mereka terengah-engah. Jelas, serangan Lindong telah melukai mereka dengan parah. Ketika praktisi dari dua kerajaan tingkat tinggi di sekitar lembah menyaksikan adegan ini, ekspresi wajah mereka berubah secara drastis, sementara tatapan terkejut terkunci pada Lindong. Adegan saat ini, ketika mereka dengan mudah dipukul oleh satu telapak tangan dari Lindong, membuat mereka semua terpukul. "Bagaimana ini mungkin?" ucap Chenmo yang telah mengamati Lindong berubah sangat suram. Pandangan khawatir melintasi matanya. Situasi saat ini tampaknya telah lepas dari kendali mereka.
Chenmo mengatupkan giginya. Dia menghindari serangan boneka darah dan melemparkan pandangannya melirik ke sisi Teng Hu. Pada saat ini, di bawah serangan harimau perkasa, Teng Hu jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dan hanya bisa menggunakan seni bela diri yang kuat untuk melawan dengan paksa. Rupanya, situasi ini tidak akan berlangsung lama. Bukan hanya binatang iblis yang lebih kuat dari manusia, tetapi mereka memiliki daya tahan yang jauh lebih besar daripada manusia juga. Semua orang, dengarkan aku. Bunuh anak ini bersama-sama, ucap Chenmo tiba-tiba berteriak saat matanya berkedip dengan kejam. Mengingat situasi saat ini, mereka harus terlebih dahulu menyingkirkan Lindong. Kalau tidak, dia tidak akan bisa lolos dari serangan boneka darah itu. Dan jika dia bisa membebaskan dirinya, Teng Hu pasti akan dikalahkan oleh harimau bumi perkasa. Ada cukup banyak pria dari dua kerajaan tingkat tinggi di lembah. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar perintah Chenmo, mereka menjawab serempak. Segera setelah itu, banyak balok Yuan power kuat meletus dan meledak ke arah Lindong dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Lindong melayang di udara dan melirik dua praktisi kekaisaran peringkat tinggi yang masuk. Kemudian dengan jentikan tangannya, devouring powernya menyapu tiba-tiba dan membentuk kanopi gelap yang menyelimuti area tersebut. Devouring Ward, ucap Lindong. Kali ini, Lindong tidak memunculkan kekuatan maksimumnya dan area kanopinya tidak terlalu besar. Meskipun demikian, seharusnya ini cukup. Para praktisi yang bergerak maju itu terbang langsung ke dunia devouring karena mereka tidak siap. Rupanya mereka jauh lebih lemah daripada Leise dan rekan-rekannya. Seketika, kekuatan mereka benar-benar dilahap oleh devouring Ward. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dengan segera mereka jatuh tak berdaya dari langit dan mendarat di lembah. Serangkaian erangan samar bisa terdengar dari dalam lembah. Siapa sebenarnya orang ini? Mata Chenmo diliputi rasa ngeri ketika dia melihat anak buahnya dipukul sepenuhnya dalam waktu kurang dari 10 detik. Anda bajingan, ucap Teng Hu yang dipaksa oleh harimau perkasa ke keadaan yang menyedihkan. Dia mengutuk dalam kemarahan. Kamu masih berani mengganggu sekarang? Ucap harimau perkasa dipenuhi dengan niat membunuh dan melemparkan kaki harimaunya ke depan. Peluit harimau yang menusuk telinga kemudian menyapu daerah itu. Setelah itu, gelombang energi bergejolak meledak ke arah Teng Hu dengan ganas. Menghadapi serangan kekerasan seperti itu, ekspresi wajah Teng Hu berubah secara drastis. Seketika, tubuhnya mulai bergetar dan kemudian meningkat tiba-tiba. Dalam sekejap mata, dia berubah wujud ke dalam binatang seperti harimau yang kira-kira ukurannya sama dengan harimau perkasa. Seni bela diri yang dipraktekkan oleh orang ini agak mirip dengan transformasi kera iblis yang dilatih oleh Lindong di masa lalu. Ketika dua harimau raksasa bertabrakan dengan keras, semua batu besar di sekeliling hancur menjadi bubuk oleh energi kuat yang meletus dari tabrakan. Banyak retakan tebal dan membentang di seluruh tanah seperti jaring laba-laba. Tubuh Teng Hu terdorong ke belakang, meninggalkan bekas yang dalam di tanah lembah. Meskipun ia berlatih seni bela diri bentuk tubuh yang unik ini, kekuatannya masih kurang dibandingkan dengan harimau perkasa. Beraninya kamu bermimpi tentang merenggut tulang harimau iblis surgawi dengan bela diri yang buruk ini? Kamu jelas sedang mencari kematian, ucap harimau bumi perkasa sangat marah. Dengan demikian, serangannya sangat kejam, dan itu bahkan tidak memberi Teng Hu kesempatan untuk mengambil nafas. Dia mengambil langkah maju, tubuh raksasa itu melonjak dengan bau darah sekali lagi. Kemudian ia menerkam Teng Hu. Ketika Teng Hu melihat harimau perkasa menerkam sekali lagi, sebuah tatapan suram muncul di wajahnya. Namun, tidak ada cara dia bisa menghindari serangan itu dengan cepat. Dia hanya bisa langsung menghadapinya. Sementara Teng Hu dipukul dengan menyedihkan, di sisi lain, Chenmo juga tidak memiliki kondisi yang lebih baik. Dia hanya bisa bertarung secara merata melawan boneka darah, dan dia tidak bisa menang. Selanjutnya, Lindong yang telah benar-benar menaklukkan orang-orang dari dua kekaisaran peringkat tinggi melakukan serangan diam-diam sekarang. Selain itu, serangan menyelinap Lindong sangat licik. Tidak hanya dia tidak perlu menghadapi lawannya secara langsung, dia menggunakan energi mentalnya yang kuat untuk melakukan serangan tak terduga yang menyebabkan Chenmo menjadi sangat jengkel. Di saat itu, boneka darah menangkap peluang dan dengan kejam mendaratkan pukulan di tubuhnya. Dengan demikian, seketika wajah Chenmo berubah pucat dan dia mengerang. Setelah serangan tunggal, Lindong mampu sepenuhnya mendominasi musuhnya. Setelah itu, dengan jentikan pikirannya, serangan boneka darah tiba-tiba menjadi keras dan intens. Bahkan Chenmo sangat kesulitan. Setelah ditekan terus-menerus, Chenmo melayang marah. Namun, dia diam-diam mulai memikirkan ide untuk mundur dan pergi. Mengingat situasi saat ini, sudah jelas bahwa mereka tidak akan berhasil mendapatkan tulang harimau surgawi. Bahkan mereka mungkin berakhir lebih buruk. Sementara matanya berkilauan, Chenmo akhirnya mengatupkan giginya dan mengeluarkan peluit tajam dari mulutnya. Peluit tajam bergema di seluruh lembah.
Ketika para praktisi yang sudah sangat lemah dari dua kekaisaran peringkat tinggi mendengar peluit itu, mereka buru-buru berjuang untuk berdiri. Kemudian setelah melihat satu sama lain, mereka melarikan diri dari lembah. Tampaknya peluit Shenmo adalah sinyal untuk mundur. Sekali lagi, Teng Hu dengan kejam terlempar ke belakang oleh harimau perkasa, sementara dia memuntahkan seteguk darah segar. Setelah melirik mereka yang melarikan diri dengan ekspresi pucat, Teng Hu akhirnya mengeluarkan dengusan kesal dan melemparkan tatapan dengki pada Lindong. "Bocah, kamu lebih baik berhati-hati. Kalau aku berhasil mencari tahu siapa kamu, aku akan mencabik-cabikmu," ucap Teng Hu berteriak. Awalnya, rencana hari ini berjalan baik, namun kemunculan tiba-tiba Lindong telah menghancurkan segalanya. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Teng Hu tidak tinggal lebih lama lagi. Misi hari ini telah gagal. Dengan sentakan tubuhnya, dia berubah menjadi rentetan cahaya dan melarikan diri. Setelah beberapa saat, dia menghilang dari lembah. Setelah orang-orang dari dua kekaisaran tingkat tinggi mundur dengan tergesa-gesa, lembah yang bergolak itu perlahan-lahan menjadi tenang. Lindong melihat kedua kekaisaran yang mundur dengan wajah tenang dan tersenyum acuh tak acuh. Adapun ancaman Teng Hu, dia hanya bisa mengabaikannya. Ini yang disebut tanpa rasa takut. Dia menyinggung banyak orang, tapi dia tidak peduli sama sekali. Lindong melambaikan tangannya, dan boneka Dara berdiri di belakangnya dalam diam. Aura berbahaya yang dipancarkannya sebelumnya telah ditarik. Pada saat ini, harimau bumi perkasa sedang terengah-engah. Rupanya, pertarungan epik sebelumnya tidak mudah. Kemudian ia mengangkat kepalanya dan menatap Lindong. Di bawah topi bambu, mata Lindong diam-diam bertemu dengan mata harimau perkasa. Dia tidak terancam oleh tatapan buas di mata harimau sama sekali. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, Lindong dengan jelas tersenyum. "Sekarang, haruskah kita bicarakan tentang harga yang harus Anda bayarkan?" ucap Lindong. Harimau perkasa menyipitkan matanya dan melihat boneka Dara di belakang Lindong. "Saya tidak seperti orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu. Katakan padaku, berapa harga yang harus dibayar?" ucap harimau perkasa itu. Namun, ketika harimau itu mengucapkan kata-kata ini, matanya agak berkedip. Lindong meregangkan tubuhnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kemudian dia mengarahkan jarinya ke arah gua dan tertawa dengan hambar. "Mengagumkan, beri aku tulang harimau iblis surgawi itu," ucap Lindong. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya.